Mungkin ada yang bertanya, Habib, kenapa si Habib kok menyebutnya alim Rabbani? Karena saya menyebut beliau sebagai alim Rabbani karena beliau tahu persis jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sandangan nama yang kami buat, Akhirul Kiram Habib Helmi Farmadi dan juga saya dan juga saudara yang lainnya menyebutkan bahwa beliau adalah alim Rabbani yang mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertanya, kenapa sih setiap acara apapun itu, acara haul, acara salawatan, acara apapun itu pasti diawali dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saya mendapat sebuah jawaban dari sebuah kitab Mukashafatul Bulugh yang ditaukid oleh Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali adalah satu orang yang mendapatkan pujian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mendapatkan gelar Hujjatul Islam, orang yang menjaga di dalam agama Islam. Imam Ghazali ini pernah dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Rasul berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang umat, seorang kekasih yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Lalu kemudian ditunjukkan ini orang. Maka Nabi Allah Musa bertanya, wahai fulan, siapa namamu? Namaku Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Maka Nabi Allah Musa melihat kepada Imam Ghazali, wahai Ghazali, demi Allah, aku hanya menanyakan namamu, tidak menanyakan nama ayahmu dan juga tidak menanyakan nama kakekmu. Imam Ghazali menatap kepada wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata dalam hatinya, ya Rasulullah, apakah perlu dijawab kakeknya ya Rasulullah? Maka baginda Rasul seraya memberikan jawaban mengangkat kepala dan mengatakan jawablah. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, wahai Nabi Allah Musa, ya kalam Allah, ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bertanya kepadamu, ya Musa, apa yang ada di tanganmu? Maka engkau menjawab, ya Allah, ini adalah sebuah tongkat yang mana tongkat ini aku gunakan untuk menopang tubuhku dan menghilangkan barang-barang yang menghalangi jalanku. Wahai Nabi Allah Musa, tidakkah Allah hanya bertanya apa yang ada di tanganmu? Allah tidak bertanya apa engkau untuk apa engkau gunakan yang ada di tanganmu. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, sungguh pintar engkau, wahai Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini menyebutkan di dalam sebuah kitabnya Mukashafatul Bulugh, ketika ada seorang hamba Allah, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu malaikat untuk menyemburkan dirinya ke dalam lautan cahaya. Ketika sudah masuk, maka Allah perintahkan naik lagi dan Allah perintahkan kepakkan sayapnya. Maka dari setiap kepakan itu keluarlah butiran-butiran air, butiran-butiran air cahaya. Maka Allah menjadikan setiap butiran itu menjadi malaikat-malaikat. Apa tugasnya? Tugasnya Allah perintahkan untuk beristighfar untuk orang yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita memiliki seorang guru yang luar biasa cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan, dalam cerita disebutkan bahwa beliau alim Rabbani Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Hindwan pernah dipanggil ya walad oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kita sebagai muridnya merasa bangga memiliki seorang guru yang hebat, yang luar biasa, yang beliau sudah sampai kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul luar dari biasa. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya ingin menceritakan tentang beliau Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan ini cerita pernah disampaikan oleh beliau kurang lebih di tahun 2001 atau 2003, tepatnya pada waktu ulang tahun pernikahan atau ulang tahun Burda, ulang tahun Alim Rabbani. Kata beliau,
ketika beliau melanjutkan pelajarannya di kota Makassar. Ketika itu beliau memiliki satu keunikan, satu kebiasaan yang mana setiap kali berangkat dari rumahnya menuju ke tempat sekolahannya, maka tidak lepas dari lisannya membaca silsilah. Setiap hari berangkatnya kayak gitu, pulangnya kayak gitu. Di waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alim Rabbani al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan mendengar suara entah dari mana asalnya. Suara itu berkata, engkaulah penerusku. Tahu kemudian guru kita berhenti dari kendaraannya, melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak ada orang yang melihatnya. Lanjutkan kembali. Berulang-ulang kali yang didengar oleh alim Rabbani al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan dengan suara tersebut. Sampai di tempat rumahnya, tempat istirahatnya, maka beliau menggantungkan anduk di lehernya, ingin berangkat menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ketika mau berangkat, maka terdengar lagi suara itu, engkaulah penerusku. Kemudian maka alim Rabbani al-Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan melihat ada dua cahaya yang masuk ke dalam kamarnya, dan cahaya itu memberikan tombak di dada guru kita hingga pingsanlah guru kita dalam beberapa saat. Ketika sadar guru kita, maka melihat di dadanya ada lafzul jalalah yang terukir di hati. Ketika memandang ke arah ke depan, maka melihat dua cahaya tersebut berubah menjadi pertama Syekh Al-Ladhim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, dan cahaya kedua adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang didapat oleh guru kita. Maka memang sudah pantas dari sejak kecilnya Syekh Al-Ladhim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan telah menunjuk beliau sebagai penerus mursyid dari Tariqah Nasybaniyah Muhammadiyah. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pelajaran yang disampaikan oleh alim Rabbani ini yang diajarkan kepada kita semuanya? Alim Rabbani mengajarkan kepada kita, pernah memberikan pelajaran kepada kita dalam sebuah hadis. Likulli syai'in sigalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu ada obatnya, dan obatnya hati adalah dzikrullah. Hati, kata guru kita, hati ini adalah satu gumpalan daging, yang mana gumpalan daging ini yang mengatur semua anggota tubuh kita. Bila hati ini memberi instruksi kepada semua anggota tubuh kita baik, maka baiklah yang dikerjakan. Kalau seandainya sebaliknya, maka jangan yang dikerjakan. Hati ini bisa rusak, hati ini bisa hancur karena beberapa hal. Kata guru, yang pertama, orang yang gampang meninggalkan sholat. Orang yang gampang meninggalkan sholat, maka dia adalah orang yang paling buruk, orang yang paling hina, bahkan lebih hina ketimbang iblis. Kok bisa ya? Kok bisa lebih hina daripada iblis ya? Ketika itu ada seorang ahli ibadah didatangi oleh iblis. Kata iblis, wahai fulan, ketahuilah bahwa orang-orang yang tidak mau sholat, dia lebih buruk daripada aku, dia lebih hina daripada aku. Kenapa demikian? Kata iblis, bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk sujud kepada Adam, pada waktu Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Semua para malaikat sujud kecuali aku yang mau sujud. Aku tidak mau sujud karena aku sujud kepada Adam. Lantas kalian hamba Allah yang meminta doa, yang meminta pengharapan kepada Allah, yang hidup karena Allah, nafas karena Allah, kalian tidak mau sujud, maka lebih hina, lebih buruk daripada aku, kata iblis.
orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja faqad kafara jiharan, terkutuk hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kita, kalau seandainya tidak bisa sholat di awal waktu, pertengahan waktu, andai tidak bisa, maka di akhir waktu. Dan itu dihiasi dulu dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa sholat di waktu, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba sedang lagi sibuk, ada urusannya yang tidak bisa tinggalkan, minta ridha ya Allah. Dengan kayak gitu kata guru kita, maka Allah akan memberikan rukhsah pada kita. Oleh karenanya jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan sengaja, bagaimanapun keadaan kita. Bahkan sampai baginda Rasul sebelum kembali kepada Allah, sebelum wafat, baginda Rasul mengatakan as-salah. Yang diingat oleh baginda Rasul tentang sholat karena ringan pekerjaannya, tapi berat saat dilakukan. Ringan ibadahnya, berat yang saat dilakukan. Ringan hanya 4 rakaat di waktu zuhur, 4 rakaat asar, subuh 2 rakaat. Iya nih, subuh 2 rakaat tapi kayak 6 rakaat. Kalau bacanya Al-Baqarah. Ente kalau tahu di Saudi, di Mekah, di Madinah, anak pernah waktu umrah bersama guru kita, pernah waktu subuh bacanya surat Yasin. 1 rakaat full, habis full. Cobalah, Anda di Pontianak ada. Qolin amin Yasin balik, subuh balik. Tak mungkin tidak pasti balik. Wah subhanallah, diberikan cara-cara lain oleh orang-orang terdahulu, diberikan cara agar tidak memberatkan, diberikan suratnya. Saking pendeknya kulhu kita baca. Surah makan pertama kulhu, kedua kulhu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan sengaja, bagaimanapun keadaan. Yang kedua kata guru kita, yang bisa merusak hati, yang bisa membuat hati ini menjadi mati adalah terlalu mudah untuk bermaksiat sehingga mengatakan dirinya itu nggak apa-apa. Maksiat itu tidak apa-apa, jaga biasa. Saat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini dengan bangganya orang-orang yang melakukan dosa. Anak tadi malam mabuk, anak tadi malam zina, dengan bangganya dia buka aibnya. Demi Allah, orang yang kayak gini kata guru kita, nanti di akhirat saat kita berada di pada mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua aib kita. Nauzubillah wa a'udzubillah. Oleh karena itu jangan pernah bangga dengan semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita tutupi semua aib kita. Allah telah menutupi aibnya kita. Jangan sampai kita buka aibnya kita. Jangan pernah bangga. Jangan pernah bangga dengan dosa yang kita kerjakan. Hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, di antaranya adalah orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dan orang ini susah untuk dengar Al-Quran, susah. Kalau seandainya dengar MP3, dengar lagu-lagu galau, lagu-lagu suka, lagu-lagu disco, hebat dia, kuat dia. 2 jam lagi kerja ini lagu disco, lagu Petropen, lagu apa aja, suka dia, senang dia. Namun ketika mendengar Al-Quran yang tidak mau, sungguh demi Allah, orang yang kayak gini ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kata guru kita, paling tidak ada dalam satu hari kita membaca Al-Quran walaupun 1 lembar. Walaupun 1 lembar kita membaca Al-Quran. Ini diantaranya yang membuka hati mati ada paling tidak 9 penyebab matinya hati. Kalau dibahas sekarang takutnya kampung tengah kita sudah roncongan. Ya, jadi kita persingkat saja.
Dan seantara semua penyakit-penyakit hati ini bisa diobati, bisa dihilangkan dengan zikrullah. Alhamdulillah kita memiliki seorang mursyid yang beliau adalah orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk menyebut nama Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dalam sebuah doa disebutkan orang-orang yang kenal pada Allah mengatakan man lam yadhhar karamatuhu ba'da mautihi fahuwa kadzib. Sungguh demi Allah, orang yang telah meninggal dan dia mengaku seorang mursyid, ketika dia wafat hilang karamahnya, fahuwa kadzib, berarti dia bohong. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, karamah luar biasa yang diberikan oleh Alim Rabbani dan Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan di hampir maghrib turunnya hujan, artinya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun hujan, alhamdulillah, murid-murid simpatisan Alim Rabbani dan Habib Amin bin Muhsin al-Hindwan masih tetap semangat untuk menghadir haulnya. Insyaallah kita semua mendapat ridha dari guru kita. Insyaallah kita semuanya dapat pengakuan dari guru kita bahwa kita sebagai muridnya, dan insyaallah kita semuanya mendapatkan ridha dari guru kita dan nanti bersama baginda Rasul menghadap dengan beliau insyaallah taala. Ya Rabb ya Rabb. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya ingin